Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan mengenai satu garis awal mengenai kondisi makroekonomi kita. Banyak sekali pertanyaan oleh masyarakat, seberapa kuat dan kokoh ekonomi kita. Indonesia saat ini terakhir di kuartal yang pertama pertumbuhan ekonomi kita 5,61. 5,61 dengan inflasi yang sangat terukur 2,42 dan ini masih dalam target. Target kita adalah 2,5 plus minus 1. Kemudian kita mempunyai pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi yang sangat bagus, yaitu 5,52. 5,61 ini banyak sekali yang mempertanyakan. Pertanyaan-pertanyaannya kemudian seakan-akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah. Karena apa? 5,61 ini belum pernah dicapai sebelumnya. Dan tentunya dengan pencapaian 5,61 ini menunjukkan bahwa Indonesia ini mempunyai potensi yang luar biasa besarnya untuk kemudian tumbuh lebih tinggi lagi. Bahkan kami sudah merencanakan, nanti kemarin Bapak Presiden menyampaikan di Camp PPKF, target pertumbuhan di tahun 2027 itu antara 5,8 sampai 6,5. Range ini sudah diberikan oleh Bapak Presiden. Artinya apa? Bahwa pertumbuhan menuju ke 8% ini sedang kita tapaki, sedang kita rintis untuk menuju ke sana. Dan 8%, lanjut saya minta, 8% ini merupakan sebuah keinginan yang harus menjadi sinergi. Tidak bisa ini hanya menjadi keinginan pemerintah pusat semata. Kami di DPR selalu mendiskusikan tentang semua kepentingan para pengambil kebijakan, baik di sektor moneter maupun di sektor fiskal, untuk membangun sinergi bagaimana pertumbuhan ini bisa kita capai. Apakah 5,61 itu merupakan prestasi? Prestasi apa ya? Prestasi membangun sinergi tadi. Karena apa? Bapak Ibu sekalian, saat ini kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Tantangannya adalah ketika fundamental kita ditantang oleh sebuah sentimen-sentimen yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pertama apa sentimen itu? Sentimen seperti Bapak Ibu sekalian ketahui, APBN kita selalu naik. Tahun lalu 3.623, tahun ini 2026 3.842. Volumenya selalu berkembang. Banyak kepala daerah di sini, pertanyaan kepala daerah itu selalu satu. Kenapa transfer kami berkurang, Pak? Selalu yang ditanyakan adalah transfer daerah. Kemudian kalau kita membicarakan di sana ada DAU, DAK, dan kemudian ada dana bagi hasil, DBH. DBH itu mulai DBH migas, DBH mineral, DBH CT, sampai kemudian DBH sawit. Macamnya banyak. Ada satu yang disampaikan oleh Bapak Presiden, dan kami harus selalu menyampaikan juga kepada kepala daerah. Anggaran pembangunan tidak berkurang. Strategi pemerintahnya yang sedang berubah. Karena apa? Penerima manfaat pembangunan itu adalah rakyat yang sama. Apakah itu dikerjakan oleh pemerintah daerah atau dikerjakan pemerintah pusat, penerima manfaat pembangunan adalah seluruh rakyat Indonesia, rakyat yang sama yang programnya ada di dalam pembangunan tersebut. Sebelumnya melalui mekanisme TKD dan berikutnya adalah melalui mekanisme Inpres, Banpres yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dan tentunya ini
butuh pemahaman, butuh pengertian, dan butuh kebesaran hati para kepala daerah. Dan strategi ini tentunya membuat kepala daerah yang mungkin periode kedua akan kaget, tapi yang periode pertama jadi akan lebih memahami, Pak. Kebetulan kalau yang datang ke Komisi 11 itu hampir semuanya kepala daerah itu mengeluhkan tentang dana bagi hasil. Kenapa dana bagi hasil kami ditransfernya, dibagikannya cuma sekian persen? Dan selalu itu. Dan Kementerian Keuangan, tempatnya Pak Yuda, akan selalu menyampaikan, kami punya 1.376 triliun, Pak. Pembangunan yang secara total keseluruhan itu memberikan dampak kepada daerah. Dan inilah menurut saya akan menjadi akselerator pembangunan di daerah. Apalagi kemudian pemerintah merubah beberapa strategi itu, termasuk di antaranya adalah dengan Danantara. Kemudian ada pengembangan ekonomi daerah, kemudian ada agriculture, kemudian ada epicentrum dan sebagainya. Transformasi ini sedang kita jalankan, Pak. Ekonomi yang berbasis kepada kekuatan daerah. Banyak proyek-proyeknya Danantara yang merupakan investasi besar itu berkembang hampir di banyak daerah sebagai akselerator. Bapak Presiden sudah meresmikan 13 proyek Danantara dalam 2 fase. Yang terakhir ditetapkan di fase kedua diresmikan di Cilacap, itu banyak sekali proyek-proyek Danantara sebagai akselerator pembangunan di daerah. Dan tentunya Danantara dalam rangka memperkuat pembangunan tersebut, untuk apa? Sektor real akan diberikan dorongan. Kemudian bagaimana dengan jasa keuangan? Jasa keuangan ini merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Selain sektor pertanian, ada salah satu pendorong pertumbuhan yang kuat, yaitu pertanian. Ketika pemerintah melakukan satu intervensi, pembelian beras, atau mohon maaf, pemberian gabah yang tadinya diserahkan kepada mekanisme pasar, pemerintah meminta Bulog membeli gabah petani di 6.500, tapi 6.500 itu menjadi game changer. Jadi game changernya. Lah, inilah kalau menurut saya hanya satu peran Bulog kemudian jadi perubah arah permainan. Nah, selain sektor pertanian ada sektor industri jasa keuangan. Lah, ini yang menurut saya yang akan menjadi paru-paru, menjadi jantungnya. Karena apa? Dengan digitalisasi dan pengembangan sektor keuangan yang makin kuat, maka semua pelaku UMKM, nelayan, petani, industri kreatif ini semuanya akan dipompa oleh jantung sektor keuangan. Pemerintah, tempatnya Pak Erlangga ini, setiap tahun hampir 40 triliun subsidi kur. Sehingga kur ini menjadi salah satu pendorong sampai saat ini memberikan penguatan terhadap sektor UMKM. Yang perlu dikuatkan di jasa keuangan ini adalah satu. Tadi saya menyampaikan tentang pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh konsumsi. Salah satu penguatan yang paling besar itu adalah investasi, pembentukan modal tetap bruto. Faktor kedua setelah konsumsi rumah tangga, pertumbuhan kredit adalah salah satu indikator utama bagaimana investasi itu dikembangkan. Dan tantangan yang paling besar saat ini adalah sektor keuangan adalah bagaimana menaikkan lagi level pertumbuhan kredit ke double digit.
Pertama kali dalam sejarah pertumbuhan kredit tahun 2025 lalu itu ada pada level 9,7%. Dan ini akan menjadi tantangan kepada perbankan untuk menaikkan level itu, untuk memberikan apa? Dorongan investasi. Karena sektor real yang tumbuh dengan dukungan sektor perbankan yang kuat, maka memberikan implikasi sektor real yang terus memberikan kontribusi. Dan multiplier effect terhadap pembiayaan ini akan sangat besar. Pembiayaan yang kuat terhadap semua lini ini akan memberikan upaya-upaya yang sangat serius, dorongannya kepada semua jenis usaha, baik itu korporat, konsumer maupun UMKM. Dan ini akan memberikan penguatan kepada daya beli masyarakat, tentunya juga akhirnya memberikan dorongan kepada pertumbuhan PDB. Dan tentunya orkestrasi ini akan memberikan dampak kepada siapa? Tadi saya sampaikan tentang dorongan sektor perbankan dalam bentuk penyaluran kredit. Saat ini kita menghadapi tantangan yang serius Bapak Ibu sekalian, walaupun masyarakat sering salah mengartikan tentang nilai tukar rupiah kita. Rupiah kita benar berada level 17.600 dan orang selalu membandingkan dengan krisis 98. Rupiah memang 98 itu pernah mencapai melewati 17.800 bahkan mendekat 19.000. Tetapi rupiah saat itu berada di level tersebut berangkat dari angka 2000-an. Saat ini rupiah 17.000 itu mengalami proses berangkat dari angka 16.800, 16.900 dan prosesnya itu melalui proses volatilitas yang terjaga. Kalau kita lihat mungkin naiknya maksimal paling di level 5%. Dulu 2.500, 2.400 ke 17.000 itu kan ratusan persen. Lah, ini yang harus dipahamkan oleh kita semua kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat memahami, oh rupiah ini. Dan kemudian psikologis mereka seakan-akan ada krisis yang menghantui kita. Saat ini perbankan sangat sulit di bawah kepemimpinan OJK. Sektor keuangan juga sangat terkontrol, terkendali dalam pengaturan pengawasan. Dan salah satu yang membuat kita mempunyai stabilitas seperti saat ini karena apa Pak? Karena respon Indonesia pada saat menghadapi krisis itu kita selalu memberikan jalan keluar baru. 98 pada saat masyarakat antri, kurang percaya terhadap bank, melakukan ras, lahir Undang-Undang 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan. Tahun 2008 ada Global Financial Crisis, respon kita saat itu lahir Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, di mana pengawasan perbankan dan regulasi perbankan dipisahkan. Makroprudensial dan mikroprudensial dipisahkan. Sehingga kita menghadapi satu krisis ke krisis yang lain, apalagi sampai pandemi Covid, tidak ada situasi yang membuat kita tercekam dalam situasi krisis, gejolak keuangan, gejolak sosial dan sebagainya. Karena kita selalu memberikan respon yang struktural, memadai, dan membuat sistem keuangan makin lama makin solid, dan kemudian diregulasi dengan makin transparan, berpartisipasi, melibatkan banyak pihak. Dan orkestrasi ini kami bersyukur Komisi 11 sampai hari ini
selalu ingin memberikan upaya perbaikan-perbaikan. Ada 3 pihak yang paling utama saat ini yang menjadi penentu, yaitu monetary policy, fiscal policy, dan sektor jasa keuangan di dalam pengawasan, pengaturan, dan perlindungan konsumen. Dan peran ini merupakan sebuah peran konstitusional yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini adalah sebuah ekosistem tersendiri. Pemerintah, kemudian jasa keuangan, pasar, dan pelaku usaha ini harus menjadi sebuah keniscayaan mekanisme. Masyarakat harus dijaga kepentingannya. Pemerintah melalui regulasi ingin bagaimana program-program pemerintah di dalam APBN bisa dioperasionalkannya dengan baik, mulai dari pusat sampai ke daerah. Dan inilah menurut saya adalah salah satu kunci bagaimana keterpaduan ini bisa dioperasionalkan dengan baik. Pembangunan tidak hanya dirasakan menjadi sebuah narasi-narasi penting di ruang-ruang seperti ini, tapi juga dirasakan secara real oleh masyarakat. Pertumbuhan kita adalah menjadi pertumbuhan yang inklusif, pertumbuhan kita adalah pertumbuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Dan menurut saya ada satu peran yang strategis, yaitu mengenai peran strategis siapa eksekutor di lapangan. Kebijakan pemerintah pusat harus menjadi sebuah jembatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat di daerah. Kami di Komisi 11 kebetulan tugas dan mandatnya itu salah satu adalah di APBN, mulai dari kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal yang saat ini sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, dan nanti kita akan membahas lebih lanjut. Kita akan membahas mengenai bagaimana mengenai alokasi DBH, DAK, DAU, dan sebagainya. Hak-haknya daerah akan kita berikan seperti apa, dan kemudian strategi pemerintah pusat untuk menjadikan APBN 2027 itu menjadi salah satu poin penting keterlibatan daerah dalam proses pembangunan nasional. Dan 3 pilar komitmen Komisi 11 itu adalah diantaranya adalah mengenai alokasi anggaran, kepastian regulasi, karena ini juga menyangkut banyak regulasi, ada hubungan keuangan pemerintah pusat daerah yang berada di sektor keuangan. Sekarang kita lagi menyelesaikan Undang-Undang P2SK, sebentar lagi akan ada Undang-Undang Keuangan Negara yang akan kita tata ulang, dan tentunya ini butuh dukungan politik yang sangat kuat. Dukungan politik yang sangat kuat ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, karena apa? Pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dengan program Astagita yang ada, dan saat ini sedang berusaha mewujudkan melalui program-program Astagita itu tereksekusi di APBN, maka dengan dukungan hampir 85% partai politik DPR, saya yakin ini menjadi salah satu dukungan yang terkuat yang selama ini ada di dalam pemerintahan. Dan saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada otoritas jasa keuangan yang selalu ingin mengkonsolidasikan semua tugas-tugas sektor jasa keuangan ini dengan pemerintah daerah, kemudian membangun akselerasi TPAKD untuk kemudian kita merasa ini adalah menjadi tanggung jawab kita semua untuk supaya bahwa pembangunan itu dirasakan oleh seluruh masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.